Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Halo Maxindo. Baik pemirsa, untuk kali ini kita kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan yaitu salah satu mesin yang banyak sekali dibutuhkan oleh para pengusaha khususnya untuk roti ya. Ini adalah mesin pembagi adonan otomatis. Jadi dengan mesin pembagi adonan ini akan mempercepat produksi Anda dalam memproses atau membagi masing-masing untuk kue atau roti dengan adonan yang lebih sama ya. Jadi nggak perlu manual timbang lagi seperti itu. Masih tetap bersama dengan saya Sofyan, dengarkan saya di Halo Maxindo. Baik Pak Jamal, sekarang saya akan tanyakan juga nih ya, pastinya untuk mesin pembagi adonan otomatis ini dari spesifikasinya, fungsi dari tombol-tombolnya seperti apa, cara kerjanya, kelengkapannya, dan juga spek atau kapasitas yang dihasilkan itu berapa nantinya seperti itu. Oke, untuk Pak Jamal silakan Pak disampaikan Pak. Oke, sebelumnya ini kita kenalin mesin untuk pembagi adonan otomatis. Baik. Setiap di toko mesin Maxindo dia mempunyai tipe. Oh, gitu ya. Dengan tipe MKS DC 360. Oke, dia seperti ini bentuk mesinnya. Nah, dia sudah mempunyai bahan stainless full. Stainless ya? Stainless full. Nah, dia juga mempunyai kapasitas 35 kilo sampai 180 kg per jam. Wah, lumayan juga ya. Betul, kapasitasnya Pak. sendiri bisa di 35 sampai dengan 180 kilo per jam. Betul. Ini pun tergantung dari kecepatan operator pada saat memasukkan bahan ya. Nah, karena kalau misalkan bahannya sedikit atau kurang, otomatis ya akan berkurang secara kapasitas dari mesin per jamnya yang dihasilkan seperti itu. Betul Pak. Oke. Nah, terus untuk bahan sendiri kan stainless steel ya, Pak Jamal ya. Artinya sudah food grade, aman bila digunakan untuk pengolahan. Kebetulan ini adalah untuk pengolahan untuk adonan yang dimana pembaginya ini gitu ya, bukan mengolah ya, tapi pembagi juga harus stainless steel juga. Betul. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa lagi Pak Jamal? Ya, mesin ini mempunyai kelengkapan 2 kunci. Oh, ini apa ini Pak? Kunci T, ini kunci untuk mengunci molding. Oke. Oh, beda ya. Ini untuk kunci moldingnya, ini kunci untuk T-nya ya. Jadi mendapatkan 2 kunci. Oke, selanjutnya ini apa yang bulat-bulat Pak Jamal? Dia mempunyai 4 ukuran atau 4 bentuk. Nah, ada yang kecil, ada 2. Paling besar, dan kepasang yang di bawah ini sedang. Nah, oke Pak Jamal. Nah, berarti untuk pembagi adonan sendiri di sini sudah ada 4 pembagi ya untuk tingkat molding ya. Jadi untuk ukuran yang besar ini 1, terus yang terpasang 2, ini 3, 4. Nah, ini 2 langsung ya. 2 lubang. Seperti itu. Nah, pastikan untuk pembagi adonan juga adonannya ya pastinya namanya pembagi ya, tidak lengket atau kalis juga ya yang dibutuhkan seperti itu. Oke, terus selanjutnya ini ada tombol-tombol ini buat apa Pak Jamal nih? Dia mempunyai mungkin dari sini Pak Jamal ya. Fungsi masing-masing Pak. Oh, mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, dia kita dari atas dulu. Yang merah itu tombol buat apa Pak? Ini tombol emergency atau stop. Nah, jadi kalau posisi dia ketekan seperti ini, otomatis mesin tidak bisa digunakan. Betul, tidak beroperasi. Oke. Nah, ini dia ada tombol power. Kayak gini. Nah, dia mati. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berputar. Oke. Terus di sini ada
ada dua fungsi speed dia Pak jatuhnya. Oh gitu ya. Nah, kalau ini mengatur untuk kecepatan ya. betul. Ini untuk speed blade atau pisau. Oke, ini buat speed pisaunya. Ini untuk speed skrunya, pemutar gini ya. Nah, oke ya. Ini, dalam. Oke, ada di dalam. Oke, terus. Nah, dia juga mempunyai roda. Jadi tidak usah diangkat-angkat. Oh iya, sip. Karena mesinnya lumayan berat Pak. Oke. Terus selanjutnya ini buat apa tadi? Oh, skrunya ya. Ya, ini. Nah, ini pengatur tombol up down ini apanya Pak? Itu tinggal ditambahin aja sih Pak, mau berapa gitu. Oh ya. Nah, terus di bagian ini apa nih Pak fungsinya Pak? Nah, fungsi ini untuk menjepitnya sih Pak, mengunci bagian atas ini ya? Kita coba ya. Oke. Nah, ini waktu untuk membersihkan. Oh iya, pada saat akan dibersihkan ya. Seperti ini ya. Oke, sip. Oh, ini ada dua ya, skrunya ya. Skrunya jadi, ada dua. Jadi kita cuma masukkan bahan, dia tinggal mendorong ke depan sana aja ya. Betul. Oke. Nah, ini kita pasang. Ini harus, oh iya, buat menahan juga sih ya sebetulnya ya. Nah, terus diputar untuk bagi penguncinya. Nah, terus istilah pembagi adonan. Nah, sistem kerjanya untuk pembaginya seperti apa Pak? Di depan sini Pak. Nah, di depan sini ya. Ya. Sistemnya seperti ini dia. Bahan masuk. Bahan masuk. Nah, nanti dia posisi. Keluar dari sini ya, bahan ya. Pisau ini nanti akan memutus. Oke. Nah, ini ada pengaturan atau tidak, Pak? Nah, ini pengaturannya untuk speednya aja. Tadi saya kasih tahu. Nah, ini untuk mengganti molding di sini. Tinggal diputar seperti ini. Yang menggunakan ini enggak? Nah, kalau keras dia kalau habis kita pakai kan ada bahan. Oh iya, ada sisa ya. Itu pasti keras. Karena ini kita belum pakai. Oke. Untuk membagi. Kita ini untuk membuka ini, Pak. Oh iya. Waktu dibersihin full lah ibaratnya. Oke, mau pembersihan lah ya. Kalau dipakai untuk setiap hari mah nggak usah bersih sih. Oke. Untuk jangka lama gitu. Dia kan harus benar-benar. Kalau ini fungsinya sebagai selain pelindung aja ya. Karena ada blade ini kan muter, ini lumayan tajam juga ya. Betul. Nah, oke, pemirsa. Jadi untuk penjelasan dari Pak Jamal adalah mesin pembagi adonan otomatis ini dengan tipenya MKS DC360, di mana kapasitas yang dihasilkan mesin ini adalah 35 sampai dengan 180 kilo per jam. Nah, di mana untuk ukuran adonan itu kita kurang lebihnya di 5 sampai dengan 180 gram ya. Di mana untuk pembagi adonan ini sudah dilengkapi dengan 4 buah cetakan ya. 1, 2, 3 ya, dan satu lagi terpasang ya. Nah, jadi mendapatkan 4 untuk cetakannya untuk ukuran adonan nantinya seperti itu. Nah, untuk materialnya sendiri ini adalah stainless steel full ya. Artinya aman, food grade buat digunakan untuk pembagi adonan ya. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol untuk cara menggunakannya, yaitu untuk tombol merah tadi untuk emergensi ya. Bila ada sesuatu yang harus dimatikan langsung itu bisa ya. Terus yang ini untuk on off nih ya. Ya, powernya Pak. Power ini untuk mengatur kecepatan tadi ya, low atau high ya. Ini juga dia ada tombol juga nih. Untuk power ini. Oke ya. Oh, berarti di sini harus ada power juga ya. Di pengaturan. Nah, ini untuk skrunya ya. Betul. Nah, jadi kerjanya berarti antara si pengatur kecepatan depan, pemotong adonannya dengan pendorongnya ini skrunya harus sama ya? Harus sama, Pak. Nah, itu menjadi catatan, artinya jangan sampai si pemotongnya cepat nih, tapi adonannya lambat. Nah, itu juga nggak bisa. Dan dipastikan bahan yang akan dipotong atau dibagi adonannya itu pun banyak ya, nggak sedikit nambah lagi ya. Khawatir tadi timbangannya atau pembagiannya tidak rata. Tapi kalau misalkan banyak, otomatis hasilnya akan rata. Nah, biasanya kalau untuk awal pasti akan beda ya. Mungkin di potongan 1 sampai 2 lah ya, atau 3 lah ya maksimal. Itu mungkin agak beda karena masih biasa bahan awal seperti itu ya. Tapi kalau udah berjalan, nah itu baru yang bisa kita ambil sebagai tolak ukurnya dari situ. Nah, terus untuk cara membersihkan pun sangat mudah. Ini tadi bisa dicopot, dibuka, dan karena hanya pembagi adonan,
ini nggak terlalu kotor kalau menurut saya, ya kan? Karena nih sebetulnya kalau untuk adonan sendiri tadi disebutkan di awal adalah sudah adonan ini kalis ya, artinya tidak lengket seperti itu. Baik Pak Jamal, setelah ini kita akan praktekkan menggunakan bahan yang sudah disediakan ya. Jadi adonan sudah saya siapkan, nanti kita akan lihat hasilnya dan kita akan cobakan nanti langsung aja Pak, empat-empatnya kita akan cobakan. Oke, ya. Jadi biar jelas, jadi ada untuk cetakan pertama, pertama yang kita pasang aja dulu ya. Pertama, kedua, ya, ketiga, keempat. Terakhir yang pakai yang 2 mata ini aja. Oke, seperti itu mungkin. Apa lagi Pak Jamal? Nah, setiap pembelian di toko mesin Maxindo, iya betul ya, kita mendapatkan buku manual book dan kartu garansi. Nah ya, jadi fungsi dari kartu garansinya apa nih Pak Jamal nih? Biar jelas juga nih pemirsa nih. Kita mendapatkan garansi servis 1 tahun di luar spare part. Wow, 1 tahun itu free service ya. Free service selama 1 tahun di luar spare part ya. Nah ini yang harus saya jelaskan. Di luar spare part artinya penggunaan 1 tahun ya, itu tadi ya, penggunaan dalam tempo 1 tahun. Jadi antara 1 sampai 12 bulan maksud saya, itu 1 tahun itu kita masih berikan garansi servis selama 1 tahun. Nah untuk spare partnya bila mana ada penggantian itu kena cas ya. Jadi biar clear nih. Jadi wah lumayan nih garansinya, servis gratis, ntar takutnya tadi ya spare part gratis juga lagi, tidak ya, karena spare part biasanya di penggunaan pun pasti udah termakan pemakaian juga kan, seperti itu. Oke Pak Jamal, setelah ini kita langsung praktekkan setelah ada jeda iklan yang mau lewat terlebih dahulu Pak Jamal. Baik, tetap di Halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Baik pemirsa, sekarang kita sudah siapkan, yaitu kita sudah pakai untuk sarung tangan ya, biar lebih higienis. Dan ini bahan yang sudah kita siapkan. Udah, nah ini sudah mantap nih bahannya. Pak. Dan kita gunakan tadi bahan yang pertama untuk yang molding pertama ya. Nah, moldingnya ukuran seperti ini. Oh iya, tadi untuk listrik sendiri berapa nih Pak Jamal tadi? Dia menggunakan listrik 1500 Pak. Nah ya, pastikan dia menggunakan listriknya 1500 watt. Sudah terkonek ya, atau sudah terhubung dengan kontak listriknya. Untuk mesin pembagi adonan otomatis tipenya MKS DC 360. Nah selanjutnya kita sudah siapkan tempat, tinggal kita taburi dengan tepung juga ya. Terus selanjutnya apa Pak Jamal? Nah ini kita nyalakan. Ini pastikan dulu ke atas. Ke atas. Kita coba satu-satu. Dia berfungsi apa enggak? Nah ini untuk perputarannya ya. Oh ini kita kasih juga ya untuk tepung juga ya. Betul Pak. Nah ini untuk pengatur. Ini pengatur apa ya? Pisau juga. Kita. Untuk pisaunya ya. Oh ini ya. Kita pakai speed yang paling kencang Pak, dua-duanya. Oh gitu. Skru sama pisau. Ini paling tinggi semua ya? Ya. Baik, Pak Jamal. Kita coba hasilnya. Kita akan coba. Dan masukannya langsung masukin aja gimana? Masuk aja. Nggak apa-apa. Oke. Ini perlu dibentuk atau langsung masuk saja? Langsung masuk aja Pak. Oke, langsung masuk saja ya.
Ini berarti harus siap-siap saya nambahin bahan juga ya. Nah ini speed yang paling kencang sama pisau yang paling kencang. Nah ini yang tadi dibilang harus continue ya. Oke. Nah ini untuk, nah tadi yang saya bilang ya, untuk awal pasti akan tipis seperti ini, karena dia belum jadi ya Pak Jamal ya. Tapi kalau yang sudah ini seperti ini, kok tidak bulat? Nah karena ini hanya pembagi Pak, bukan oh, buletin. nah betul, harus dijelaskan juga tuh. Nah kalau seperti berarti udah habis ya? Udah habis, belum ada dorongan dia. Oke, tidak ada dorongan. Nah, kita matikan dulu. Nah ini kita sampaikan dulu nih Pak Jamal nih, untuk hasilnya seperti ini, membagi adonannya. Oke ya. Nah ini idealnya setiap keluar kita langsung kasih tepung ya? Ya harus ya Pak. Gitu ya. Nah, kalau ya. bisa di apa ya, direbus apa gimana gitu, biar nggak nempel gitu. Oke ya, nah, seperti ini. Nah ini jadi sudah ada masing-masing. Ini udah ya, bisa dilihat secara kasat mata aja udah kelihatan ya membagi adonannya antara adonan 1, 2, 3, 4 ini sudah sama ya. Nah sekarang kita bedain speed yang paling lambat dua-duanya. Gimana Pak? Oke, nggak apa-apa. Nah ini untuk yang ini ukuran yang paling besar Pak Jamal, apa nomor 2 ya? Nomor 2 ya, nomor 2 ya. Oke. Ini saya pisahkan dulu aja. Untuk ukuran yang pertama kita tadi gunakan. Nanti kan kita akan bandingkan dengan yang lain-lain juga Pak Jamal. Oke, ini kita ambil lagi. Karena kan kita buat praktek aja sih Pak. Oke ya. Oke, ini saya tambahkan lagi ya. Nah, ini kita pastikan berarti pada saat mau digunakan kita pastikan. Nih untuk yang ukuran berapa? Yo, speednya ya? Speednya kita pakai paling lambat Pak. Nah, kalau paling lambat sendiri perputarannya ya pasti low. Nah ini harus seimbang ya tadi ya, atas bawah. Pastikan Anda tidak dekat-dekat dengan si pembagi adonan juga ya. Nah kita coba masukin. Kita langsung bahan masukkan. Dia seperti apa? Yang membedakan hasilnya atau apa ya Pak Jamal biasanya? Hasilnya Pak. Pengaruh ya? Iya. Nah, itu dia ya. Sama sebetulnya ya. Ini kalau saya lihat kayak kue itu Pak Jamal. Kue apa Pak Jamal? Dia kalau dia agak tebal Pak. Kayak bapau ya. Nah, dia agak tebal kalau speednya pelan. Oh, betul. Nah, ini. Oke, sekarang kita main speed skrunya Pak. Beda nggak? Kita main di speed skrunya. Speed berapa? Speed skrunya kita kencangin, oh beda ya? Pelanin. Oke. Oh berarti ini ada dua pembanding tadi ya? Iya. Antara skru yang kita buat cepat, tapi pembaginya pelan gitu ya? Betul. Mungkin saya putar begini aja. Ya hasilnya seperti apa? Skrunya paling kencang, speednya kita pelanin. Nah ini pembedanya ya? Iya. Nah dia agak sedikit bulat. Oh iya, betul. Jadi tinggal disesuaikan aja mau keinginan. Ini menggunakan skru yang pelan. Yang pelan. Yang cepat. Yang cepat ya. Pisaunya pelan. Tapi bisa pelan. Wah, gede bulat ya? Iya. Nah, dia udah habis gitu. Udah habis ya seperti. Nah, artinya tadi pada saat memasukkan bahan pun menjadi suatu keharusan juga ya. Jangan sampai nanti kosong, kok nggak pembagiannya nggak rata. Nah, ini tadi untuk hasil dengan
pembanding antara skru yang cepat, tapi untuk pembaginya atau pemotongnya itu pelan ya. Nah, ini lebih besar Pak Jamal ya. Betul, Pak. Karena dia mendorongnya cepat, tapi pemotongnya lambat. Ya logika juga sih ya, simpelnya seperti itu. Dan ini untuk hasilnya emang harus benar-benar ini Pak, apa harus balance gitu. Nah, artinya bisa ditentukan juga ya. Oh, beratnya berapa? Berarti bisa tadi. Oh, pendorongnya dibuat secepat ini, terus pembaginya dibuat slow seperti ini misalkan. Nah, misalkan untuk masing-masing mau dibuat seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dibuat cepat-cepat, ya bisa seperti ini juga. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk yang tadi pembagi cepat. Misalkan ya. Nah, yaitu tadi kembali lagi ke kebutuhan. Nah, ya. Oke, sekarang kita ganti pisau Pak Jamal. Pisau yang paling besar ya? Iya. Pisau molding maksud saya ya. Oke, ini kita langsung aja. Ya, ini kita matiin dulu. Masukkan dulu ya, matikan dulu untuk pengaturan di awalnya. Ini kita copot. Nah, caranya seperti apa Pak Jamal? Oh, cuma begitu aja ya? Ya? Ini tinggal diambil. Oke, oh tarik aja berarti cukup ya? Jadi kita kosongin aja dulu. Oke. Moldingnya bisa diambilin Pak. Nah, ini kita pakai yang besar Pak Jamal. Paling besar. Oke. Cara masangnya seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. Kan yang posisi keratnya itu di dalam. Ya, seperti ini. Nah, dia biar nyambung. Ada rumahnya ya? Nah, dapatnya nanti seperti ini. Oke. Kita pasang. Perlu dikenceng lagi nggak? Nggak perlu? Udah Pak. Udah kenceng cukup ya, berarti ya? Kalau ada beban malah tambah berat ya. Oh gitu. Oke. Saya langsung saja. Ini kita mau pakai yang cepat apa yang lambat? Kita pakai yang cepat apa? Yang cepat dulu Pak Jamal. Skrunya cepat, pisaunya cepat. Iya. Oke. Oke ya. Saya Pak. Saya yang oke. Nah, ini masuk. Oke. Ini sudah cepat, setelan cepat. Nah, kisahnya masih belum gerak ya? Kisahnya belum gerak. Oke. Nah, ini pakai yang apa tadi? Cepat. Cepat ya? Ya. Nah, pertama nggak bisa dibuat patokan ya. Nah, ini baru bisa. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini molding yang besar. Molding yang paling besar ya. Nah, ya. Oke, bahan udah habis. Nah, artinya bila mana tadi pendorongnya kurang, dia akan berpengaruh. Oke, kita lanjut dulu nih yang tadi ya. Oke. Kita ulang lagi Pak Jamal. Oke, siap. Nah, ini untuk yang cepat ya. Oke. Kita bisa lihat sih sebetulnya sudah ya hasilnya seperti apa. Mantap juga Pak Jamal. Nah, ini misalnya pakai tambahan tepung ya. Nah, udah habis. Udah habis. Nah, ini salah satunya seperti ini. Oke, matiin. Kita coba yang paling. Oke. Selanjutnya kita langsung pisau aja Pak Jamal. Karena secara fungsi sebetulnya kita udah kebayang nih. Ya. Jadi untuk pembagian kalau mau lebih besar berarti dorongannya lebih banyak. Ngedorong lebih banyak, potong sekali. Nah, kalau mau cepat-cepat ya berarti dorong berapa cepat. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, ini kita tarik lagi. Kita gunakan dengan mata pisau yang lain Pak Jamal. Moldingnya. Oh, cetakan yang kecil gitu. Oke ya. Nah, kita akan lihat ini hasilnya. Ini saya angkut saja ya Pak Jamal ya. Ya, ini aja Pak. Digabungin aja dulu. Ini yang paling besar soalnya. Iya. Nah, oke. Nah, pastikan pada saat ini juga harus dibersihkan dulu ya. Iya, biar nggak lengket.
Nah, oke. Bersihinnya juga sangat mudah ya Pak. Iya. Oke, molding yang kecil ya. Yang kecil. Nah, masih ada 2 molding nih Pak. Oke. Kita coba yang satu dulu nih. Oke, siap. Oke, posisinya seperti ini. Harus pas ya. Ya. Jangan sampai terbalik. Oh, dia cuma putar aja selesai juga ya. Iya Pak, sangat mudah. Oke. Udah kuat? Cepat. Oke. Ini kita pakai paling cepat. Paling cepat aja Pak. Oke, siap. Nyalakan. Ini sudah muter. Kita nyalakan tombolnya. Pisaunya. Nah, ini saya gunakan bahan sekian nih ya. Ini kurang lebih di 2 kilo nih. Coba saya gunakan 2 kilo ya. Langsung saya masukkan. Kita lihat. Nah, ini untuk awal pasti nggak kebagi. Nah, ini. Nah. Oke. Lebih enakan ini Pak Jamal. Iya. Nggak nempel ya. Iya. Oke. Nah. Ini pisau cepat, molding skru cepat. Oke. Kita coba molding yang paling lambat. Aduh ya. Oke, terus. Nah, ini untuk hasil yang tadi ya. Nah, kita kurangin skru yang paling lambat, dia motongnya kecil Pak. Oke, sebentar Pak. Nah, ini untuk tadi, untuk ukuran yang cepat-cepat ini ya tadi ya. Iya. Nah, ini skrunya paling lambat, pisaunya tetap cepat. Oke, ini saya ambil dulu bahannya. Oke. Oke, Pak Jamal, saya masukkan tambahan bahan. Silakan di setting lagi pengaturannya maksud saya. Oke, saya masukkan lagi untuk bahan adonannya. Nah, ini masih settingan pisau Oke. cepat, molding lambat. Oke. Pisau cepat, molding lambat. Ya, nah seperti ini. Ini pisau cepat, molding lambat ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan mau bikin kue-kue yang itu tuh, yang kecil-kecil ya. Ya nih, betul. Hasilnya kita lihat dulu deh. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk yang kecil ya. Ya. Seperti ini ya. Nah, ini untuk settingan yang skru cepat, skru lambat, pisau cepat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita coba skru cepat Pak Jamal. Oke, skru cepat. Ya. Kayak ini dong. Oh, sama berarti? Nah, pisau lambat. Pisau lambat. Nah, pasti hasilnya lebih beda. Lebih panjang. Ya. Oke, bisa dicoba Pak. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita mainin aja di pemutar pisaunya, speednya mau berapa. Oh, ini ya, yang pemotongannya lambat ya. Ya. Nih. Oh iya, lebih panjang ya. Oh iya, betul. Oke. Kalau skrunya saya taikin, dia bisa lebih panjang lagi Pak. Oh gitu ya. Nah, Oh iya. Nah, ini maksud saya yang pokoknya seperti tinggal ini. dimain di sini aja kalau untuk Disesuaikan dengan kebutuhan ya. mesin ini. Oke, Tinggal oke. kita yang mainin seperti ini. Mau Oh. segini ukurannya, mau pendek lagi, nah, mau panjang bisa seperti ini. Nah, ini kalau yang panjang yang tadi ya. Iya. Kalau misalkan kayak model apa sih? Kayak apa Pak? Yang pempek. Nah, bisa seperti ini. Oke, Pak Jamal. Selanjutnya kita ganti mata pisau yang terakhir Oke, dengan 2 lubang. kita matiin. Oke, Buka dulu ya. kita buka. Ini saya angkut lagi. Nah, ini agak keras Pak nih. Nah, kita butuh kunci.
Gitu ya? Iya. Oke, saya angkut semua dulu. Oke. Nah, dia mendapatkan kunci, jatuhnya kayak kunci apa Pak ini? Pancongan ya? Wah, pancong, ya. Nah, dia posisinya kayak gini. Kita tarik kayak gini. Nah, itu kalau pas dapat yang keras ya. Jadi ada sudah dibantu ya. Ini. Sama seperti tadi cara masangnya. Dia posisi ini di depan. Kayak gini. Oke, kita ambil. Pasang. Sudah, Pak? Ya, Pak. Nah, ini bahan yang akan saya masukkan. Kita pakai posisi Seperti ini. gimana? Oke, langsung masukkan bahannya. Yang Sudah muter lambat belum? nih. Ya. Ini lambat. Oke, kita masukkan ya. Ya, Oke. ini lambat. Skrunya lambat, pisaunya lambat. Semua lambat nih ya. Ya. Nah, ini untuk hasil. Kalau yang pertama belum. Nah, ini biasa tadi saya bilang 1-2-nya biasa. Nah, oke. Oke. Ini lambat-lambat ya. Ya. Ini mungkin cocok nih Pak Jamal. Kalau lambat seperti ini, pada saat kita tanggal tabur dengan tepung itu lebih nggak lengket ya. Tuh. Pokoknya adonan masuk, nah baru kita setel Pak dari sini. Intinya gitu ya. Betul. Jangan sampai terbalik ya. Kita udah setel, adonan belum masuk. Nah, oke. Ya mungkin bisa diganti dengan model yang lain Pak Jamal. Oke. Kita cepetin skrunya, pisaunya tetap. Oke. Nah, ini agak panjang. Skrunya cepat. skru cepat ya. Nah, oke. Ini skru cepat ya. Skru itu artinya sebagai pendorongnya lebih cepat ya. Betul. Pendorong adonannya. Nah, oke, seperti ini. tetap. Pisau pemotongnya dia pelan ya. Ya. Nah, oke, sekarang mungkin diganti lagi Pak Jamal dengan tipe yang lain, model yang lain. Pisau cepat. Ya. Skru cepat. Nah, ini pisau cepat nih. Skru cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah. Oke. Nah, berarti idealnya kalau menurut saya tadi pendorong cepat dengan pemotongnya pelan. Oke. Seperti itu ya. Nah, Tinggal disesuaikan aja Pak. oke. Ini saya ambil lagi. Kita lihat. Nah, ini yang apa nih Pak Jamal? Ini skru lambat. Skru lambat ya. Ya, skru lambat, pisau sedang. Oke, nah seperti ini ya hasilnya ya. Ini dengan langsung 2 lubang ya, 2 pembagi. Nah. Nah, idealnya seperti ini sebenarnya Pak Jamal. Lebih, maksudnya lebih enak gitu. Ya, cuman tadi tergantung tadi ya. Bagusnya seperti langsung kita tabur gini Pak Jamal ya. Ya. Terigu ya. Ya Pak. Udah cukup Pak Jamal. Oke, saya matiin. Nah, kita tekan emergency, dia mati semua. Gitu ya. Nah, jadi secara hasil kita coba angkat dulu. Oke. Kami pegang. Nah, di sini kita hasilkan dari beberapa metode ya. Jadi untuk pembagi adonan tadi kuncinya sesuai dengan kebutuhan atau gram. Berapa sih gram yang kita mau butuhkan? Ya, kalau kita udah dapat gramnya, kita sesuaikan dengan moldingnya ya. Molding dapat berapa tadi? 4. Seperti ini. Nah,
Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan yang dipakai yang dengan lubang tadi 2 ya. Nah seperti itu, artinya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk pengaturannya sendiri, ini tergantung dari kita men-setting tadi Pak Jamal ya. Settingnya ini apa? Skru cepat, dan juga untuk pemotongnya lambat. Kalau mau yang cepat-cepat ya bisa juga. Makanya tadi kembali lagi dengan keinginan yang dibutuhkan dari gramasinya ya. Ya. Kalau untuk ukuran dia masih manual Pak. Ya. Masih kita cari. Pilih kita sekian. Oke, nah ini juga jadi catatan nih. Jangan sampai nanti wah itu udah otomatis, udah semua udah ini enggak ya. Artinya ini pembagi adonan, tapi sifatnya pembagi adonan otomatis itu maksudnya pembagi aja. Tapi kalau untuk ukuran beratnya itu kita bisa setting dari tadi pengaturan. Nah itu kita bisa sesuaikan. Ya, ini harus digarisbawahi adalah tadi ya. Ini penting aja nih. Kadang-kadang ada yang beli mesin itu kan pembagi adonan otomatis. Oh sekian, ternyata belum paham karena tadi ada pengaturan pendorongnya cepat, ada pemotongnya lambat. Karena pada saat didorong cepat, dia pemotong lambat, otomatis dia akan menghasilkan lebih banyak ya. Nah, kalau misalkan cepat-cepat, ya segitu dapatnya, konsisten terus juga. Nah, artinya pembaginya ini masih tergantung dari kecepatan dari settingannya tadi. Betul ya. Oke, nah ini menjadi solusi juga nih untuk yang tadi bagi-bagi untuk apa namanya adonannya mungkin masih pakai manual ditimbang timbang satu. Nah tadi kalau misalkan agar 3 lengket, ini sebenarnya udah kalis Pak Jamal ya? Kalis Pak, kalis banget ini. Nah. Ini udah kalis. Nah, kalau saya pegang tangan udah ketahuan loh ya, udah kalis, udah nggak lengket. Ya, udah ngebentuk. Nah, tetapi karena dia tiban baiknya dikasih tepung biar tidak lengket antara satu bagian dengan satu yang lain. Jadi kaget saya Pak Jamal. Oke, untuk mendapatkan mesin ini gimana caranya Pak Jamal? Sangat mudah Pak, tinggal ngomongin nomor di bawah ini Pak. Oke, atau bisa kunjungi di website Maxindo dengan www.maxindo.com. Nah ya, dan di Maxindo juga ada after sales-nya. Jadi kita tidak hanya menjual untuk mesinnya saja, tapi kita juga ada after sales-nya. Di antaranya tadi ya ada spare parts tadi ya. Wah, spare part maksud saya ya. Ada penjualan spare part, ada jasa servisnya juga ya. Jadi misalkan sudah pemakaian lama nih, oh kok mesinnya ada sedikit kendala nih, oh bisa kita ada servisnya, melayani servis. Garansi 1 tahun. Nah, garansi 1 tahun di luar spare part tadi ya. Dan juga kalau misalkan butuh penggantian spare part, kita juga menjual untuk kebutuhan spare partnya. Jadi jangan khawatir, untuk di Maxindo kita menjual tadi after service-nya, ada menjual spare partnya, ada untuk service centernya. Jadi jangan khawatir. Mesin Maxindo Pak. Nah, itu dia. Nah, dan juga kalau misalkan mau konsultasi atau mau tanya-tanya tentang saya bingung nih mau usaha apa, saya bingung nih mesin apa yang cocok, seperti apa sih sebetulnya untuk bisa meningkatkan produksi untuk usaha saya nih yang tadinya sekilo jadi berpuluh-puluh kilo ya, yang tadinya waktunya 1 jam, sekarang cukup 15 menit atau setengah jam. Nah, itu yang harus dipikirkan juga pastinya oleh para pengusaha ya. Ini hadir yaitu mesin pembagi adonan otomatis. Nah, oke Pak Jamal. Nah, kalau misalkan nih mau ke cabang-cabang, kebetulan kita sudah buka nih, ada di 21 cabang di seluruh Indonesia yang sudah kita buka ya. Nah, itu kalau untuk di Jabodetabek di mana aja Pak Jamal? Kita ini sekarang berada di Cakung. Kita ada di Pulau Gadung, Megakarsa, BSD Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Nah, itu untuk cabang-cabang di Jabodetabek. Nah, untuk di Jawa Tengah kita ada Solo, ada Semarang, dan juga terkatnya Yogyakarta. Untuk di Jawa Timur kita ada cabang Maxindo di kota Surabaya, Blitar, dan juga Malang. Dan di Bali kita ada di Jalan Mahendranata Bali. Dan untuk di Kalimantan Selatan kita ada cabang kita di kota Makassar, Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan kita ada di kota Banjarmasin. Banyak tokonya masalahnya ya. Terus di Nusa Tenggara Barat kita ada di kota Mataram, Lombok. Nah, untuk di Sulawesi kita ada di kota Makassar, dan di Sumatera ini lumayan banyak di Sumatera nih ya. Jadi ada Palembang, ada Lampung ya, ada juga Medan dan juga Pekanbaru. Nah, jadi untuk Anda
Yang ingin langsung ke toko, monggo silahkan, bisa ya. Dan juga pastikan tetap kalau ke toko, karena kita lagi musim pandemi, jadi memang kita agak lakukan yaitu prokes yang ketat juga ya. Jadi yang tadinya konsumen datang lihat mesin ke toko itu mungkin lebih luasa, tapi dengan kondisi seperti ini kita batasi, artinya masuk hanya 1 orang, cek lagi, selesai, gantian lagi ya, seperti itu ya. Karena kita juga sama-sama ingin mensukseskan Indonesia biar cepat pulih ya. Nah, oke Pak Jamal, ya, Pak. Untuk mesin ini dapat diskon kan nih Pak Jamal? Selama kita tayangkan pasti dapat diskon. Iya, mendapatkan diskon berapa persen? 5% selama 2 hari saja. Jadi Pak, jangan sampai ketinggalan mendapatkan diskon 5% selama 2 hari. Wah, kok 5%? 5% nilainya dulu berapa ya? Nah, lumayan pastinya. Seperti itu. Jadi untuk Anda yang sedang mencari untuk kebutuhan pembagi adonan, telah hadir dari Maxindo, yaitu mesin pembagi adonan dengan tipenya berapa Pak Jamal? dengan tipe MKS DC360. Nah, seperti itu. Kayaknya selesai juga nih Pak Jamal. Iya Pak. Oke pemirsa, akhir kata saya juga harus pamit undur diri juga nih pemirsa. Kita akan hadir dengan ide-ide usaha mesin-mesin keluaran terbaru, pastinya dari Maxindo, dari Agrowindo, Maxipek ya, Ardin ya, dan Arditech pastinya. Jadi kita mesin itu banyak, ribuan. Jadi untuk Anda yang usahanya apa-apa bisa langsung tadi klik di mana webnya? Kita dengan web www.maxindo.com. Oke, akhir kata saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal dan juga kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.